Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar Gereja Sade Magelang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang setia dalam segala kehidupan kita. Oleh karena itu Dia setia, kita pun akan terus setia di dalam menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita buka Kitab Ezra pasal 7. Kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai terakhir. Saya akan membacakan bagi kita semua 2 ayat, yaitu ayat 6 dan ayat 10. Ezra pasal 7 ayat 6 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji nama Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, dan hari ini pun kita tunjukkan kebaikan kita kepada Allah yang baik dengan mencintai Taurat Tuhan. Seperti yang kita baca tentang kisah Ezra, dia adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang setia dalam perkara kecil. Kita melihat sosok Ezra kalau pada minggu lalu kita membahas tentang kasih Allah yang Allah tunjukkan kepada bangsa Israel, pembelaannya, dan ia memakai sosok Ezra ini karena Ezra adalah orang yang setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Ia setia di dalam hal-hal kecil, ia setia dalam setiap hal yang harus ia hadapi. Oleh karena itu, setia dalam perkara kecil itu sangat berdampak kepada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat beberapa kesetiaan Ezra yang diceritakan di dalam pasal 7 ini. Yang pertama, kesetiaan Ezra dikatakan bahwa dia setia bertekad untuk meneliti hukum Taurat. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia setia atau bertekad untuk meneliti hukum Allah itu, hukum Taurat, hukum Musa, membutuhkan kelapangan hati Ezra sendiri, kesiapan dia sendiri. Karena Ezra harus melakukan berdasarkan kemauan diri sendiri. Bukan karena diperintah oleh raja, bukan karena diperintah oleh pimpinan, tetapi itu harus berasal dari dalam diri Ezra sendiri. Ini hal yang luar biasa ketika dia setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya menilainya ini perkara kecil? Karena urusan diri sendiri itu adalah perkara yang harus kita lakukan sendiri. Bukan harus membutuhkan pertolongan orang lain. Akan lebih berhasil kalau segala sesuatu yang berawal dari diri kita sendiri dan kita lakukan dengan motivasi dari diri kita sendiri. Akan lebih sukacita dan maksimal melakukannya. Dikatakan bahwa Ezra setia untuk meneliti hukum Allah, itu hukum Musa. Dan juga dikatakan yang kedua, kesetiaan Ezra dalam hal-hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya untuk dikerjakan bagi seorang Ezra. Yang kedua, dia setia melakukan Taurat Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama belajar setiap waktu meneliti firman Tuhan. Tetapi tidak hanya sebatas meneliti, membaca dan tahu. Tentu kita harus juga setia melakukannya. Seperti Ezra, ketika dia menelitinya, dia pun bertekad untuk melakukan Taurat itu di dalam kehidupannya. Kesetiaan Ezra yang ketiga dikatakan, setelah dia meneliti, dia tahu isi firman Tuhan. Dan ketika dia tahu isi firman Tuhan, apa yang dia tahu tentang ajaran Allah di dalam kitab Taurat, dia berusaha untuk melakukannya. Dan kesetiaan yang ketiga, ketika dia dalam pribadinya sendiri melakukan Taurat itu, diajarkan kepada orang lain. Pada ayat 10 tadi kita telah baca bersama, dikatakan bahwa dia mengajarkan ketetapan dan peraturan-peraturan Allah itu kepada orang Israel.
kepada orang-orang yang mau memberi diri untuk percaya kepada Tuhan. Ezra memberi diri bukan hanya untuk belajar dan juga berani melakukan firman Allah, tetapi dia juga mau memberi diri untuk mengajarkannya kepada orang lain. Bukankah hal ini dapat kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita pasti bisa melakukannya. Apa yang kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dengan sukacita kita pun dapat membagikannya kepada orang lain. Sebab Tuhan akan memberikan kita kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Ezra. Karena segala sesuatu yang harus kita lakukan, lakukan berdasar kemauan diri kita sendiri. Bukan karena didorong-dorong, bukan karena ditarik-tarik oleh orang lain supaya kita melakukannya. Tetapi karena sukacita dari diri kita sendiri untuk melakukannya, maka akan berhasil. Puji Tuhan. Dikatakan ketika kita setia di dalam perkara kecil. Kita lihat di dalam pasal 7 ini Ezra. Dia setia melakukan hal-hal ya step by step ketika mereka keluar dari tanah Babel. Dia harus memimpin bangsa Israel. Dia lakukan dengan penuh kesetiaan. Bukan perkara yang mudah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kisah Ezra ini kembali ke Yerusalem bersama orang-orang buangan sebangsanya, saudara-saudaranya orang Israel. Dia harus kembali memimpin mereka kembali. Mengingat kembali kisah Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bukan hal yang mudah. Sama hal dengan Ezra. Dia harus setia kepada Tuhan. Setia mulai dari hal-hal yang kecil. Sehingga dia dapat melakukan hal yang besar. Dan kerinduannya, tekadnya untuk melakukan kembali mendirikan bait Allah di Yerusalem akan berhasil. Dimulai dari perkara yang kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Ezra diceritakan dia berhasil melakukan segala sesuatu yang dia lakukan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Karena ada banyak janji juga yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita setia dalam setiap perkara kecil yang Tuhan lakukan, berikan untuk kita kerjakan sebagai dasar cinta kita kepada Tuhan yang mencintai kita terlebih dahulu. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan orang yang menyukai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, artinya mempelajari kembali seperti Ezra. Akan seperti apakah kehidupan mereka? Pada ayat yang ketiga dijelaskan orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang suka belajar akan firman Tuhan. Ada janji yang luar biasa sekali. Dan sering kita renungkan ayat firman Tuhan ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat kata-kata terakhir Bapak Ibu, di ayat yang ketiga ini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah kita rindu setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan berhasil? Saya percaya setiap kita ingin Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Tentu hati kita akan bersuka cita ketika segala sesuatu yang kita kerjakan itu menghasilkan yang baik. Dengan kata lain berhasil. Puji Tuhan bahwa orang yang setia merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Dikatakan tadi mereka akan terus berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik dari kehidupannya. Dan juga dikatakan Matius pasal 25 ayat 21 dan 23 juga dikatakan ketika kita menjadi hamba yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ezra ketika dia setia dalam perkara yang kecil, dikatakan Raja Artasasta memberikan kepercayaan kepada dia. Raja Artasasta memberikan perintah atau kepercayaan besar kepada Ezra. Yaitu yang pertama, membawa orang-orang Israel, memimpin mereka di dalam memberikan korban persembahan kepada Allah. Memimpin ibadah kepada Tuhan, kebaktian
di dalam rumah Allah. Ezra lah yang ditunjuk untuk memimpin. Luar biasa sekali. Bukan hanya memikirkan bagaimana bait Allah itu dibangun kembali, tapi juga semua hal yang dilakukan di dalam rumah Allah tersebut. Dan juga dikatakan bahwa Ezra lah yang memimpin dan memilih pemimpin-pemimpin rohani bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ini bukan hal yang dapat dikerjakan begitu saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tentu Ezra harus dengan hikmat Allah bergumul kepada Allah untuk dapat menentukan orang-orang yang dapat dipercayakan untuk menjadi pemimpin di dalam pekerjaan Tuhan, dalam kebaktian di rumah Allah tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang setia dalam perkara kecil menerima kepercayaan Allah untuk melakukan perkara-perkara yang besar selama kita hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu kita melihat bahwa Ezra ini adalah orang yang terus naik kepercayaan dari Allah maupun dari raja di sekitarnya. Dalam pasal 7 dikatakan dia menerima kepercayaan dari Raja Artasasta. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti punya kerinduan yang sama. Menjadi berhasil atas apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Baik buat diri kita, baik dalam pelayanan kita, dalam segala bidang, segala hal yang kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan akan memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang sekarang kita alami dan kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin untuk didoakan, untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup di dalam hidup kami, Allah yang kami layani. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kembali kami belajar dari teladan hamba-Mu Ezra yang terus setia dalam setiap perkara yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Kami pun umat-Mu, keluarga GPD Elsade Magelang, ingin Tuhan untuk terus setia dalam perkara kecil, karena Engkau yang akan mempercayakan kepada kami hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami untuk kami belajar setia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, memohonkan kepadamu untuk pemulihan bagi keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Kami juga berdoa memohon kepadamu untuk pemulihan ekonomi dalam setiap keluarga yang ada. Pertolonganmu ya dan amin bagi setiap kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur dan menanti kuasa, kasih, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, bahkan dalam keluarga kami. Engkau adalah Allah keluarga besar GPD Elsade Magelang. Kasihanilah keluarga besar GPD Elsade Magelang ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah kami berseru sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.